Baru bener tuh nyantri di langit. Baru nyantri di langit belagu, iblis lama di langit. Iblis lama apa di langit? Iblis itu kan dulu dari Banul Jan ya. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Kan begitu di Quran. Dan Allah menciptakan jin dulu nama. Jadi sebelum ada setan dan jin sekarang itu ada satu generasi namanya jan. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Ya, itu Banul Jan namanya. Klan jin. Dulu mereka berfisik, Pak, di bumi. Jadi di masa Nabi Adam itu kita sama jin tuh begini hadap-hadapan. Repot nggak tuh, Pak? Maka kalau kita baca kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah dan kitab Qasasul Anbiya, ada satu kekhususan anaknya Nabi Adam namanya Syis, keturunan Nabi Adam. Itu dia lahir, ya umat manusia baru ratusan ribu, Pak. Nabi Syis ini diberikan ilmu oleh Allah tentang masa lalu. Terlihatlah oleh beliau ini bagaimana dulu Banul Jan. Banul Jan ini dulu bikin onar di bumi, maka kemudian Allah kiamatkan bumi, dibikin kiamat awal, gempa, banjir. Mereka kan tubuh fisik kayak kita, maka mereka lari ke gunung-gunung, begitu di hadis Imam Hakim ya. Mereka lari ke laut, maka jadi Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan gitu ya. Lari ke Gunung Pangrango, Gunung Salak tuh. Ada yang lari ke pohon, ada yang lari ke batu-batu. Makanya batu-batu cincin, wah hati-hati tuh, siapa tahu ada isinya. Ya, ada yang diundang. Jadi mereka udah pindah-pindah kemana, diundang oleh sempu, bikin keris, bikin pedang, diundang ke dalam jadi khadam, dia pindah ke situ. Ada juga, Pak, itu bisa dirasakan, ada ilmunya cara ngerasainnya. Nah, itu ada ahlinya. Jangan datang ke saya bukan ahlinya. Makanya pohon-pohon tertentu kalau anak-anak indigo bisa ngelihat, Pak. Saya masa kecil bisa ngelihat jin, saya masih ingat, tinggi-tinggi ya, sampai ke atas itu tuh. Pernah saya lihat waktu kecil tuh ya, sampai ke tulisan Nabi Muhammad tuh, Pak, tinggi tuh ya. Matanya tajam merah ya, ke tongkat, celananya dikit doang, Pak, kayak orang Papua yang pelosok. Orang Papua sekarang kan udah canggih-canggih, Pak, bajunya udah bagus-bagus ya. Itu sama persis, melihat tegap. Saya masih ingat tatapan matanya sampai hari ini. Kali dia senyum-senyum, Pak, sekarang. Gue diceritain lagi gitu. Itu di mana? Saya masuk kebun, main-main sama anak-anak, teman-teman. Masuk kebun, loh ada dia. Kita bingung, loh kok ada orang begini di sini. Kita mau panggil semua anak-anak itu. Pas saya keluar kebun, perbatasan kebun, udah nggak ada. Masuk lagi ke dalam, mau main-main ceritanya. Kita kira tuh orang gede bisa diajak main-main, Pak. Dicari-cari nggak ketemu. Pulanglah saya. Pulang-pulang diingat-ingat. Baru ngeh, itu kayak jin. Baru ngeh saya. Ya kalau gendruwo nggak begitu juga, gendruwo beda lagi wajahnya ya. Wallahu alam itu apa. Ya, dan itu berzahir dalam mata saya ya. Anak kecil kan ketika lahir antara alam ruhnya dengan alam fisiknya itu masih tarik menarik ya. Nah, ada orang-orang tertentu yang akalnya belum terlalu matang, akhirnya yang tadi itu masih membekas dalam dirinya sampai tua, dia bisa indigo deh. Kita ngelihatnya dia kayak orang ebleng, padahal dia beneran, Pak. Kita kira dia sedeng. Enggak, dia asli itu. Dia ngerasain paling energinya. Oh, ini dia berasa apa gitu. Tapi kan gak enak hidup begitu, Pak. Enak gak hidup? Wah, samping Ustadz ada makhluk nih. Nah, kan repot. Ya. Jadi kayak orang parno ya. Nabi Syis ini kemudian diberikan zikir-zikir tertentu oleh Sayyidina Jibril dengan perintah dari Allah untuk membuat baris hijab
batas hijab antara manusia dan jin. Alhamdulillah kita berterima kasih kepada Nabi Syekh karena berkah mukjizat beliau kita sekarang ada barrier dengan jin itu. Kalau enggak kita ditojok-tojok mulu kali Pak. Ya, tidur digangguin, ya kan iseng dia. Kita bikin rumah, dia bilang, ini tanah gua nih. Kan repot Pak. Ya, nggak bisa laku tuh tanahnya, atau sertifikat tanahnya dibatalin sama dia. Nah, kelompok-kelompok ini kadang-kadang dia punya pengalaman rohani, tapi bukan kerohanian yang murni, tapi kerohanian palsu yang membawa dia bukan Allah, bukan malaikat, tapi yang bawa dia adalah jin. Ini sering Pak. Nah, tadi saya nyebutkan mereka kemana-mana ya, dan yang tinggi-tinggi mereka naik ke angkasa, antara langit dan bumi disebut sama'id dunya. Disitulah Allah izinkan jin-jin, setan-setan yang kuat-kuat itu bikin istana-istana. Karena dulu Azazil, iblis ini pernah naik langit 1, langit 2, langit 3 sampai ke langit ke-7 dan menjadi pemimpin salah satu klan malaikat beribadah kepada Allah. Balik lagi turun ke bawah. Jadi setiap langit itu dia beribadah di sana. Wallahu alam berapa lama mereka beribadah. Tahu-tahu dapat kabar. Ya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dapat kabar dalam surah Al-Baqarah diceritakan bahwa Allah akan memilih seorang khalifah di bumi, wakil Allah di bumi dari kalangan bukan kamu, tapi kalangan yang tercipta dari tanah. Nah, yang tercipta dari tanah. Apa kata malaikat? Ya Rabb, kenapa engkau menciptakan, menjadikan khalifah di bumi orang-orang yang merusak? Loh, malaikat sudah tahu, berarti sudah ada Adam sebelum Adam. Malaikat sudah pernah ngelihat ada makhluk kayak kita ini, kayak Nabi Adam, yang dulu merusak dan menumpah darah di bumi. Nah, jadi jangan heran nanti kalau ada beberapa kiai, beberapa ustadz, profesor menafsirkan Adam qabla Adam. Ada Adam sebelum Adam. Tapi Adam yang disebutkan dalam silsilah ranji kenabian itu Adam terakhir Pak. Adamnya kita. Maka Adam-Adam sebelumnya ya itulah mungkin Homo sapiens itu segala macam, kita nggak tahu. Ya. Ada kan di Pulau Jawa kan ada kan? Ya, ketemu rangkanya, tapi nggak banyak Pak. Kalau dihitung ya paling-paling nggak lebih dari 70 seluruh bumi, nggak akan banyak. Nah itu sebelum kita tuh, karena kalau dihitung kita ke Nabi Adam barangkali belum sampai 70.000 sampai 10.000 tahun, belum nyampe. Kita ke Nabi Adam, ya belum nyampe Pak. Ini mau genap nih 7.000 tahun. Sedangkan Homo sapiens itu termasuk yang ditemukan oleh Darwin dan teman-temannya pengikut-pengikutnya, ada burung ya enggak? Ada rangka orang kayak manusia, tapi kok kepala tengkoraknya sedikit beda. Yang agak sempurna itu kan yang di Pulau Jawa, mirip sama kita. Itu jauh sebelum Nabi Adam, jutaan tahun. Kalau jutaan tahun berarti mereka hidup sebelum manusia. Jadi teori Darwin ini yang keliru adalah cocok loginya. Sedangkan data yang dia temukan itu benar. Apa datanya? Ada makhluk sebelum Adam, kayak kita. Itu sahih Pak. Sebelum kita sudah ada yang mirip-mirip manusia. Sebelum manusia ada binatang-binatang. Kita nggak tahu namanya apa ya. Ya yang disebut oleh anak-anaknya dinosaurus. Ya ada macam-macam, itu emang ada. Ya dulu kadal-kadal, buaya-buaya yang di Komodo itu kan yang masih tersisa itu. Dulu kan gede semua. Kan makhluk purba yang masih tersisa. Sekarang segede kita. Ya dulu manusia segede itu juga. Cuma manusianya bukan Nabi Adam. Yang disebutkan dalam silsilah Nabi Muhammad keturunan Nabi Ibrahim keturunan Nabi Nuh keturunan Nabi Adam. Nah, bukan Adam yang itu. Karena kalau Adam yang itu belum nyampe 7.000 malah. Kalau perkiraan kita ya.
Arkeolog kan sudah punya alat, diambil sampelnya, karbonnya masukin ke lab, itu ketahuan umurnya berapa. Jadi bumi ini sudah sangat tua, sangat tua, dan sudah ada gempa dahsyat sebelum kita. Ada meteor masuk ya. Makanya tadi yang kita ceritakan dalam hadis Imam Al-Hakim, nah hadis-hadis yang lain yang sahih, itu jin-jin tadi pergi ke gunung-gunung, pergi ke pohon-pohon, pergi ke batu-batu, ke goa-goa, masuk, bahkan ada yang masuk ke dalam bumi. Ada yang dia bisa terbang, dia naik ke atas. Nah, yang naik ke atas ini kelompok-kelompok jin yang jago ilmu, yang nanti mereka akan menjadi penipu-penipu orang-orang yang ahli makrifat palsu ini. Maka hati-hati Bapak Sarmakan Allah, kalau ada orang pengalaman melayang ke bawah ke alam mana, ke bawah ke langit mana, itu belum suatu sahih, belum tentu benar. Kita harus hati-hati benar ya. Kalau tidak ada jaminan kebenarannya, nggak usah deh percaya gitu. Karena ada kata-kata kunci kesahihan pengalaman rohani itu. Di luar itu syaitan yang main. Setan yang main. Biasanya melahirkan kibir. Nah, itu aja paling gampang. Pengalaman rohani apa saja yang melahirkan perasaan merasa lebih sedikit saja dari orang, ini pertanda ma'rifatnya ma'rifat syaitaniah. Walaupun dia kayak dibawa ke aras, itu aras yang dibuat sama iblis. Antara langit dan bumi disebut sama dunia, yang orang sebut khayangan. Talaqqafa min alfazit ta'at kalimat fahuwa yuraddiduha wa yazunnu anna dhalika a'la min ilmi al-awwalin wal akhirin. Dia dengan tadi lafaz-lafaz tadi, istilah-istilah tadi, merasa itu adalah yang paling tinggi, a'la min ilmi al-awwalin, lebih utama dari ilmu awalin dan akhirin, generasi dulu dan generasi belakangan. Nah, orang-orang ini ciri-cirinya apa? Yanzur ilal fuqaha wal mufassirin wal muhaddisin wa asnafil ulama bi'ainil izrdiyah. Tadi seperti yang saya katakan, ciri-ciri mereka ini jago baca kitab, jago istilah-istilah tasawuf. Tapi kalau mandang ulama, ahli fikih, ahli Quran, ahli hadis, para kiai, itu izdriyah ya. Izdriyah ya. Dengan pandangan yang merendahkan. Gitu doang gitu. Baru hafal Quran, baru hafal matan-matan takrib, hafal alfiyah. Nih, ilmu saya ilmu makrifat lebih tinggi. Nah, ada perasaan-perasaan begitu di hatinya. Ya, hati-hati. Sudah diprank sama setan ya. Kalau kami dulu ketika dapat ijazah zikir dari guru, lalu boleh ngajarin zikir, itu ada pesan di bawahnya. Alai wa usika, aku wasiatkan engkau, kata guru kita ya. Dengan apa? Beberapa hal, diantaranya bihtiramil ulama wal fuqaha wa ahlil Quran wa ahlil hadis, untuk menghormati ulama, ahli Quran, ahli hadis. Itu ada pesan Pak ditulis dalam ijazah-ijazah yang saya terima dulu dari guru-guru saya. Fadlan anil awam, apalagi orang ini kalau ketemu orang awam pasti ngeremehinnya nggak tanggung-tanggung ya. Hatta innal fallah ya. Wah, ini sahabat saya Falah namanya. Fallah, kalau udah begini, dia kerja apa ditinggalin kerjaannya. Kalau dia seorang petani, dia tinggalkan bertaninya ya. Lalu kemudian ngikutin model-model begini ya. Ka'annahu yatakallam 'anil wahyi wa yukhbir 'an sirril asrar wa yastahkir bidzalika jami'al ibadi wal ulama. Ciri-cirinya sederhana aja. Jadi mereka ini anggap selain mereka ini dihijab ya. Seakan-akan bicaranya dari wahyu, sir-sir ya. Kayaknya ini paling benar aja. Nah, orang-orang ini ngerasa dirinya tinggi di sisi Allah, wa annahu minal muqarrabin, mereka ini orang-orang yang dekat kepada Allah, padahal huwa indallah minal munafikin. Orang begini di sisi Allah munafik. Maka ahli ma'rifat itu supaya nggak terjebak di sini, mereka mengambil jalur malamatiyah. Saya udah pernah cerita ya. Kenapa mereka ngambil jalur malamatiyah?
Karena setiap kali dapat makrifat, itu girangnya bukan main. Supaya girang ini tidak dimanfaatkan oleh syaitan dan hawa nafsu, maka mereka berulah. Maka ini kata kunci, Pak. Setinggi apapun makrifat seseorang, nih, ingat-ingat nih, setinggi apapun kajian hakikat seorang syekh, seorang sufi, ujian dia adalah syariat. Jika dia menghalalkan yang haram, dia ngomong secara lisan. Baik, lain kalau ceritanya dia terjebak maksiat, itu lain cerita. Selama dia tidak menghalalkan yang haram, maka ma'rifat dia sahih. Tapi kalau dia sudah mulai menghalalkan yang haram, ini pertanda ma'rifatnya, hakikatnya hakikat syaitaniyah, bukan ilahiyah. Inilah yang dapat kita ambil dari Imam Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Qutubur Rabbani. Apa kata beliau? Saya didatangi oleh cahaya yang berlipat-lipat. Cahaya itu berkata, Ana Rabbuk, akulah Tuhanmu, wahai Abdul Qadir. Al-an, sekarang, semua yang haram bagimu aku halalkan. Langsung senyum Syekh Abdul Qadir. Ya, ente iblis. Hanya iblis yang ngomong begini, gitu. Karena ilmu hakikat setinggi apapun ujiannya di syariat.